Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengatakan wajadtukum qulubukum fi salasatil mukan. Temukan dirimu, temukan hatimu, temukan dirimu itu di 3 tempat. Salah satunya kata beliau fil majalisil ilm. Di tempat majelis ilmu kau temukan hatimu. Apa artinya? Di majelis ilmu itu cepat sekali kita merasakan apa fungsi hidup, kemana hidup kita, dan mau kemana ini, apa kita mau kerja. Kalau di majelis ilmu bapak-bapak tidak juga mau sadar, tidak juga terobati kebodohannya. Maaf, kata Abdullah bin Mas'ud, minta kepada Allah supaya dikasih hati yang baru, karena hati kita itu sudah hati yang mati itu. Di mana ditemukan? Di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Karena itu majelis ilmu obat pencari hati yang hilang hatinya. Maka beda Bapak Ibu orang yang disirami dengan ilmu dengan tidak. Beda orang yang disirami. Nah, apa yang terjadi? Sesudah disuruh bawa ikan kering. Ini ikan kering Pak simbol bahwa seorang pencari ilmu harus bawa bekal. Bekal itu sebagai sebuah alat untuk mendapatkan guru yang baik, ilmu yang baik. Cuma saya masih sedih-sedih Pak kalau ada anak-anak ditolak belajar hanya karena tidak ada bekal uangnya. Ini masalah besar. Hendaknya setiap pondok-pondok, setiap tempat majelis ilmu, kalaupun tidak semuanya orang kaya bisa diterima, siapkan sebagian bahwa ada orang yang mungkin punya bakat, punya semangat, punya waktu, punya girah, tapi tidak ada uangnya, kasih kesempatan. Itulah bentuk sosialnya kita punya. Hari ini banyak orang kaya Pak, masuk 40 juta masuk, ada 200 juta masuk Pak, 200 juta masuk. Uang muka 300 juta masuk. Ada kita punya jamaah, saya tanya di mana nanti sekolah? Di sekolah internasional. Wih, berapa uang muka Pak? Lebih 200 juta. Kita bagaimana mencari uang muka 200? Cicilan lagi belum dibayar. Kalau ada orang kaya begitu masuk, disiapkan orang-orang yang miskin 1-2. Itu kita punya di Baruga 30% itu orang kaum duafa. 30%, 70% orang kaya baru bisa masuk. Tapi harus ada jatah orang yang punya semangat ilmu. Ya. Terus ketika Nabi Musa itu sudah dapat, maka dia bawa itu fahaisu, ya, tafkidul huta fahuwa thamma. Kalau ikan kerimmu itu sudah hilang, kalau ikan kerimmu itu sudah hilang, wa fi riwayat huzununan mayitan. Ya ini, ambil ikan mati itu, yang sudah mati itu. Haisu yunfahu fihi ruh, ketika di dalamnya itu sudah hilang nanti, sudah hidup itu ikan. Kalau ikan kering itu tadi yang mati, yang kau bawa, kalau hidup kembali, di situ guru itu, di situ pondok itu. Jadi bawa ikan mati, kalau ikan matimu itu hidup kembali, di situ guru itu. Wah, ini rumit juga cari alamatnya nih Pak.
Alamatnya itu pondok, bawa ikan kering. Kalau ikan kering itu sudah hilang, di situ guru itu. Ini disuruh bawa ikan mati. Kalau ikan mati itu sudah hidup kembali itu ikan kering, maka di situ itu fantalaka wantalaka ma'au fatahu, maka dia terus bergerak terus bersama dengan fatahu. Siapa tadi fatahu? Yusha ibnu Nun. Wa fi riwayat faqala li fatahu. Ya, berkata kepada anak mudanya, pelayannya, teman diskusinya. Dan ini syarat juga, Pak. Sebaiknya penuntut ilmu itu jangan sendiri. Jangan sendiri. Cari teman, cari sahabat. Kenapa ini, Pak? Itu penuntut ilmu tanpa lelah, dia tidak bisa bertahan. Butuh teman curhat, butuh teman diskusi, butuh teman di saat lelah. Ada yang bantu kita, ada yang informasikan kita, ada sahabat kita. Mohon nak, yang mau mondok bagus, jangan suka menyendiri tanpa anda teman. Ada sahabat tak? Ada orang yang kita percaya. Di saat tidak ada orang yang lihat kita, ada orang yang bisa. Butuh teman, Pak. Nabi Musa orang yang hebat, tetapi tetap ditemani. Ya. Jadi ada nasihat besar di sini. Nabi Musa tidak pergi sendiri. Dia panggil siapa? Temannya. Coba kita lihat tadi ke ayat itu. Ya. Kita lihat dulu. Coba minta tolong ada yang bisa baca tadi? Mana yang baca yang lalu? Ada yang bisa baca? Bisa dibaca ayat 61. Mau diambil keberkahannya nih. Ini mic ikan keringnya, Pak, di sini. Ini laptop ikan kering. Ini LCD ikan kering. Bapak bawa buku itu ikan kering. Bapak transport ke sini itu ikan kering. Apa artinya, Pak? Alat, modal, bekal. Ya, butuh dalam bentuk pencari ilmu, butuh apa? Butuh bekal, butuh teman, butuh bekal, butuh teman, butuh prinsip keteguhan, jangan balik sebelum berhasil. Itu Nabi Musa itu tidak mau mundur. Ya, la abrau hatta abluga majma' al-bahraini. Saya tidak mau berhenti supaya apapun sebelum saya sampai di tempat tujuan. Au amdi'a hukba. Atau saya akan berjalan tanpa batas. Itu bisa makna hukubah. Lanjut, nak. Coba diterjemahkan. Ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut dan harusnya jumpa mereka, lalu jika mereka melompat mengambilnya dua itu. Coba ulang lagi. Falamma, terus 2-3 dulu. Maka tatkala Enggak, coba masih 61 itu. Coba 61. Falamma, dia terjemahkan. Maka tatkala 61. Terjemahkan, jauh. Itu tadi yang dibaca. Ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut. Ketika mereka, ini sebenarnya itu kan berdua. Balaga itu Musa dengan Yusha, anak mudanya itu.
Ya sudah sampai balaga, sampai di situ majma' baini. Sudah sampai di pertemuan itu. Sudah sampai. Nasiya tahuma. Dia lupa apanya? Dia lupa ikannya, ikan keringnya itu. Ternyata ikan itu fattahiza sabilahu. Ikan itu melompat dari tempatnya. Ikan kering lompat. Itu hebatnya ikan kering, Pak. Ikan keringnya Nabi Musa. Siapa saksi konsumsinya? Yusha bin Nun. Itu disuruh bawa. Dan ini peta mapsnya. Kalau kamu temukan itu pondok itu saja. Ketika apa? Ikannya itu hilang satu. Dalam riwayat lain ikan matinya hidup kembali. Ternyata keduanya lupa. Di mana keduanya, Pak? Di mana lihat keduanya? Nasiya. Dua orang itu. Siapa yang lupa? Yusha. Musa ikut lupa atau tidak? Lupa juga. Di mana dia lupa? Apa lupanya Nabi Musa? Siapa yang lupa di sini? Kan begini. Allah beritahu siapa? Nabi Musa. Musa kasih tahu siapa muridnya. Ini bawa ikan kering. Nanti kalau lompat ini, hilang ini, hidup ini kembali, kau kasih tahu saya. Ternyata ikan itu fattahaza sabilahu fil bahri, lompat di laut, saraba, mengambil jalan seperti itu, jalan tol, Pak, sembunyi-sembunyi itu. Dia di sela-sela batu, dan begitu di sela batu Allah tutup airnya itu. Tutup airnya, terus berjalan itu air, berjalan itu ikan. Sepertinya jalan tol yang lewati itu sangat kencang. Mau dicoba Pak ikan kering tak? Bisa, tapi insya Allah tetap ikan kering. Begitu dia lupa, baca ayat 72-nya coba. 62. Ya. Ketika mereka berdua sedang melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kembali makanan kita untuk kita benar-benar dalam rasa lebih karena dalam ini. Ya. Ini sudah lewati itu tadi itu. Sudah lewati, ternyata begitu dia lewat, lapar itu Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu Pak pernah berjalan 40 hari tidak makan. Saking kuatnya itu Nabi Musa. Tahu Nabi Musa Pak bagaimana itu? 10 batu besar di Madian itu nangkak laki-laki tidak bisa. Sendiri Nabi Musa bisa nangkak. Masih ingat Pak? Nabi Musa itu pernah tinju orang dari Bani Israel, satu kali tinju mati tuh orang. Seandainya ada santri begini Pak, waspadalah. Satu kali tinju mati. 10 batu besar dia sendiri bisa angkat. Orang bisa angkat 10 batu. Dia sendiri. Saking hebatnya itu Nabi Musa. Tapi di sini ternyata dia bilang laqina min safarina hadza nasaba. Sini makanan tak itu. Bekal tak? Lapar kak?
dan saya lelah. Dua kata Pak tidak didapati Nabi Musa sebelumnya. Lapar, capek. Lapar, capek. Lapar, capek. Itu manusiawi. Nabi pun lapar, Nabi pun capek. Nabi pun lupa karena dia lupa di sebelumnya itu. Muridnya juga lupa. Ada 3 sifat manusia di sini. Lapar, capek, lupa. Itu sifatnya manusia. Lupa, capek, lapar.